Baik rekan-rekan mahasiswa, di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang harus rekan-rekan mahasiswa selesaikan selama satu semester di mata kuliah Tibbun Nabawi. Baik, di pertemuan pertama pada RPS sudah saya tulis pengalaman belajar mahasiswa atau deskripsi tugasnya adalah menganalisis 5 jurnal internasional bereputasi dan 5 jurnal nasional terakreditasi yang berkaitan dengan Tibbun Nabawi. Ini dikerjakan selama satu semester. Atau secara singkat ini adalah review artikel. Review artikel tentang Tibbun Nabawi. Nah, tugas review artikel ini akan rekan-rekan mahasiswa presentasikan 2 kali. Yang pertama itu adalah di pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 sebelum UTS. Di sini ada harus menampilkan progress report, tugas analisis dan review jurnalnya. Jadi nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikan progress reportnya tentang tugas analisis dan review jurnal. Ini sebagai nilai tugas yang pertama. Kemudian nanti akan ada feedback penugasan dari saya. Misalnya ada yang kurang silahkan diperbaiki, atau jurnalnya masih kurang silahkan ditambah, nanti akan saya berikan masukan di pertemuan ke-7. Kemudian rekan-rekan mahasiswa perbaiki. Nah, hasil perbaikannya kemudian dipresentasikan kembali di pertemuan yang ke-15. Pertemuan ke-15 ini rekan-rekan mahasiswa harus menampilkan hasil akhir tugas analisis dan review jurnalnya. Ini yang sudah diperbaiki. Nah, kemudian review jurnal itu yang seperti apa sih yang diminta di tugas ini ya? Saya langsung ke contoh hasil review jurnalnya atau review artikelnya ya, yang ini the effect of honey in diabetes mellitus. Ini salah satu artikel review atau review artikel yang sudah terbit di salah satu jurnal. Pengarangnya adalah Vini Amalia dari Faculty of Medicine Lampung University. Nah, output yang rekan-rekan mahasiswa buat itu yang seperti ini review artikelnya ya. Jadi dia review artikel itu secara singkat artikel yang mereview pada satu topik tertentu. Misalnya topik yang direview ini adalah pengaruh madu dalam diabetes mellitus atau terhadap diabetes mellitus. Jadi jurnal-jurnal yang berbicara atau mendiskusikan tentang pengaruh madu terhadap diabetes mellitus itu semuanya dikumpulkan. Misalnya ada 10 jurnal atau 20 jurnal, kemudian dari 20 jurnal itu dibaca semuanya bagaimana, apakah efeknya positif atau negatif. Kalau positif berapa jurnal yang bilang positif, yang negatif berapa jurnal. Oke, seperti ini. Nah, template-nya atau panduannya. Nah, ini panduannya, langsung rekan-rekan mahasiswa ikuti panduan di salah satu jurnal. Oke. Sebelum saya masuk ke situ, begini. Ini saya berikan reward bagi tugas-tugas terbaik. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang berhasil mereview artikel, mereview jurnal dan berhasil diterbitkan di salah satu jurnal, maka saya akan langsung memberikan nilai A+ untuk mata kuliah Tibbun Nabawi. Kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa ini meskipun dia tidak mengikuti tidak mengikuti perkuliahan secara sempurna, tapi dia bisa menghasilkan artikel yang sudah terpublish, maka nilainya langsung A+, meskipun nilai UAS-nya itu sangat rendah. Oke. Terus kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa atau kelompok yang berhasil melakukan submit saja, belum diterima, belum di apa-apakan, hanya submit, maka saya langsung berikan nilai A. Oke. Meskipun nilai UAS-nya sekali lagi rendah, atau meskipun nilai akhirnya itu rendah, tapi tetap nilainya A karena sudah berhasil untuk submit. Ini 2 reward yang saya berikan. Mengapa harus ujung-ujungnya submit ya? Karena salah satu tuntutan dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bahwa mahasiswa itu harus memiliki karya tulis yang harus dipublikasi. Nah, salah satu cara untuk mendorong publikasi di kalangan mahasiswa adalah lewat dan memberikan reward yang pantas untuk mahasiswa yang berhasil mempublikasi tugasnya. Nah, jurnal yang dituju yang mana? Jurnalnya bebas. Jurnalnya bebas. Yang penting dia memiliki ISSN meskipun dia tidak terakreditasi secara nasional. Oke. Namun lebih baik kalau jurnalnya itu terakreditasi nasional. Oke. Salah satu jurnal yang saya telusuri adalah yang bisa diikuti template-nya, jurnal tempat tulisan ini terpublish. Nama jurnalnya bisa dilihat di paling bawah ini ya, ini J Majority. Oke, saya sudah mencoba menulis J Majority di Google Search dan ketemulah jurnal Majority. Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa klik jurnal Majority. Oke, kita tunggu loading. Dan masih banyak jurnal-jurnal yang lain. Silakan bisa menggunakan jurnal yang lain. Oke. Nah, yang penting jurnal itu memiliki ini ISSN 23373776 meskipun dia belum terakreditasi nasional, terakreditasi Sinta. Nah, kemudian dilihat di website jurnal ini biasanya dia ada di bagian about jurnal. Oke, coba kita buka. Kemudian nih yang penting apakah jurnal ini menerima artikel review atau tidak. Kita bisa lihat dia biasanya di about. Coba saya ke home. Oke, kita ke bawahnya, mungkin ada keterangannya. Oh, enggak, tidak ada. Mungkin ada di jurnal template-nya. Nah, kalau tidak ada informasi langsung ke jurnal template-nya. Untuk studi jurnal ini silakan diklik jurnal template. Oke, jurnal template ini adalah template untuk para penulis yang ingin mensubmit tulisannya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini pedoman bagi penulis, jurnal Majority, artikel penelitian. Nah, nih, yang penting ini adalah jurnal Majority dapat menerima artikel penelitian asli yang relevan dengan bidang kedokteran dan kesehatan. Ini artinya yang berdasarkan penelitian atau artikel hasil meta-analisis. Nah, meta-analisis itu nama lainnya adalah artikel review. Berarti artikel review tugasnya rekan-rekan mahasiswa bisa diterima oleh jurnal ini. Nah, kemudian dibaca di sini di format jurnalnya untuk yang meta-analisis, meta-analisis susunannya terdiri atas judul, abstrak dalam 2 kata, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Oke. Intinya apapun jurnal yang rekan-rekan mahasiswa tuju, baca pedomannya dengan baik dan pastikan bahwa jurnal tersebut menerima hasil penelitian berupa meta-analisis. Oke. Nah, kalau sudah ditemukan jurnal template-nya, maka ikutilah template tersebut untuk menyusun jurnalnya. Oke. Baik. Kemudian kita kembali ke back dulu. Nanti di download ini kemudian langsung tulis artikelnya di template ini ya. Oke. Baik. Nah, nanti pada saat misalnya mau submit, silahkan rekan-rekan mahasiswa harus melakukan daftar akun di template jurnalnya. Oke, di sini di jurnal ini. Jadi sebelum melakukan submit harus dilakukan pendaftaran akun di jurnal, di setiap jurnal. Oke. Baik, itu penjelasan tentang tugasnya. Saya berharap mudah-mudahan bisa terpublish tugas-tugas yang sudah disusun oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.